Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memprogramkan pembangunan bendungan sebanyak 61 bendungan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, dan saat ini sudah kita selesaikan 29 bendungan, dan untuk tahun ini kita targetkan bisa diselesaikan sebanyak 9 bendungan, yaitu Bendungan Ciawi, Sukamahi, Marga 3, kemudian Bendungan Semantok, Bendungan Sadawarna, Bendungan Kuil, Bendungan Lola, Bendungan Beringin Sila, dan Bendungan Tamblang. Kami berharap seluruh bendungan yang kita bangun bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya untuk suplai daerah air irigasi dan air baku serta pengendalian banjir. Ya, jadi bendungan ini kalau kita lihat progres sekarang ini sudah 83%. Insya Allah nanti kita sudah impounding itu pengisian awal bendungan, di mana nanti secara bertahap bendungan itu akan naik. Nah, harapan saya bendungan ini hadir ini paling tidak bisa berfungsi. Pertama, tentu saya kira konservasi di daerah sekitar Semantok ini, dengan adanya tampungan di bendungan ini, maka sumber-sumber air di sekitar ini akan semakin kembali ke seperti sedia kala. Bendungan ini selalu kita desain multifungsi. Di sini ada kepentingan untuk air baku, konservasi, kemudian untuk pariwisata tentu. Saya kira ke depan kalau Pemda Semantok ingin melakukan kerjasama terkait dengan pemanfaatan, saya kira di sekitar bendungan ini sangat memungkinkan untuk kita desain sebagai tempat wisata. Ini dikerjakan oleh dua vendor yang berbeda, sehingga nanti pembangunan bendungan ini akan ketemu di tengah pada saat finish konstruksi. Ini ada Berantas Abipraya dan Utama Karya. Bendungan Semantok mempunyai panjang tubuh bendungan sepanjang 3,1 kilo dengan tinggi paling tinggi 34 meter. Bendungan ini akan menampung air sebesar 33 juta, kemudian akan dimanfaatkan untuk air baku kurang lebih 300 liter per detik, kemudian irigasi kurang lebih 1.800 hektar, dan juga tentunya akan berfungsi sebagai pengendali banjir di Kota Nganjuk bagian selatan. Pada awal pembangunan Bendungan Semantok ini memang mengalami beberapa kendala. Yang pertama dari sisi sosial, pembebasan lahan memang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus melalui beberapa kali perbaikan dan koordinasi dengan stakeholder baik dari kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Bendungan Semantok ini dikerjakan dengan dua tahap. Tahap pertama 2 paket, paket 1 dan paket 2. Kemudian tahap 2 juga 2 paket, yaitu paket 3 dan 4, yang masing-masing dikerjakan oleh 2 kontraktor, yaitu Berantas Abipraya dan Utama Karya. Total keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan ini sebesar 2,5 triliun. Proyek pembangunan Bendungan Semantok dilaksanakan mulai Desember 2017 dengan paket 1 dilaksanakan oleh Abipraya Pelita KSO dan paket 2 oleh Utama Bangun Usaha KSO. Selama pelaksanaan pembangunan Bendungan Semantok terdapat beberapa permasalahan di lapangan. Dalam hal ini ada permasalahan geologi, di mana untuk perbaikan pondasi tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh perencana pada awalnya, sehingga perlu dilakukan review desain, membutuhkan waktu cukup lama untuk diskusi dengan Komisi Keamanan Bendungan dan Balai Teknik Bendungan, sehingga sampai bisa dilaksanakan di ACC, dan kemudian sampai saat ini masih progres di pelaksanaan timbunan. Harapan kami besar agar proyek ini bisa terlaksana sesuai dengan schedule, sesuai dengan manfaat yang direncanakan, sehingga manfaat bisa diterima langsung oleh warga masyarakat Nganjuk dan sekitarnya, dan juga Jawa Timur secara umum, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat biaya. PT Berantas Abipraya pada pekerjaan pelaksanaan Bendungan Semantok
paket 1 maupun paket 3, di mana kami dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan tubuh bendungan, jalan relokasi, intake ngomben, dan juga untuk fasum. Alhamdulillah selama ini koordinasi yang berjalan, semua tim baik itu dari Abipraya, dari supervisi maupun dari BPWS Brantas bekerja keras untuk bisa menyelesaikan target pekerjaan Bendungan Semantau ini dengan tepat mutu, tepat biaya maupun tepat waktu. Saat ini Hutama Karya dan Bahagia Bangun Nusa KSO menjalankan amanah untuk pekerjaan konstruksi pembangunan Bendungan Semantau. Saat ini kami melakukan pekerjaan konstruksi di paket 4 senilai kontra 440 miliar, di mana sebelumnya kami telah menyelesaikan paket 2 senilai 876 miliar. Skop pekerjaan kami meliputi pekerjaan bendungan sendiri, jadi main dam dari STH 1700 sampai 3100, meliputi juga perbaikan pondasi dengan second pile. Terus yang kedua, kami juga mengerjakan inlet sekaligus saluran pengelak untuk Bendungan Semantok. Terus yang ketiga, skop kami adalah di bangunan spillway. Di atas Abipraya, salah satu sudah karya terbuka di Indonesia lahir tahun 1982, merupakan salah satu karya yang terkemuka di bidang sumber daya air. Dengan tempat ini, Abipraya tumbuh dan berkembang dan terus berkiprah untuk membangun negeri ini, khususnya ketahanan pangan. Saat ini Abipraya juga terus mengembangkan bisnis usahanya, tidak hanya di bidang produksi, namun kita sudah merambah ke investasi, baik itu pom, air baku maupun energi terbarukan. Dengan kiprah ini, mudah-mudahan Abipraya terus memajukan kapasitasnya untuk mengisi kementerian dengan karya-karya terkemuka dan karya termutu. Dan pada kesempatan ini, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yang sebentar lagi akan meresmikan Bendungan Semantau yang salah satu bendungan terpanjang di Asia Tenggara. Dan tak lupa yang saya banggakan menjadi pejabat umum beserta jajarannya ada Pak Dirjen Sumber Daya Air, Kepala Balai, dan tak lupa pemerintah daerah tingkat 1, gubernur dan jajarannya yang sudah mensupport pelaksanaan Bendungan Semantau ini sehingga bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, memberikan nilai lebih bagi masyarakat sekitar dan khususnya ketahanan pangan dan air. PT Hutama Karya bersama PT Bahagia Bangun Nusa mulai pekerjaan konstruksi Bendungan Semantau sejak Desember 2017. Bendungan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluas 1.900 hektar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian daerah sekitar, menimbulkan ekosistem bisnis baru, meningkatkan pariwisata, serta menciptakan green environment. Impounding atau penggenangan awal telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2022. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam pembangunan bendungan karena harus dilakukan dengan perhitungan waktu pelaksanaan yang tepat. Hutama Karya mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, atas kepercayaan untuk turut berpartisipasi membangun Bendungan Semantau melalui 2 paket pekerjaan. Terima kasih juga kami aturkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Semoga ikhtiar ini memberikan kemaslahatan bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Haji Marhen Jumadi, PLT Bupati Kabupaten Nganjuk, mewakili masyarakat Kabupaten Nganjuk, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jokowi beserta jajarannya dari Kementerian PUPR, dari BBBS Brantas, dari Abdi Praya, dari PT HK yang hadir di Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk. Bendungan yang bakal menjadi bendungan terpanjang se-Asia Tenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganjuk bangkit. Kami masyarakat Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, melalui Pak Menteri PUPR. Jawa Timur telah mendapatkan 6 PSN yang terkait dengan bendungan. Dalam waktu dekat mudah-mudahan juga bisa segera diresmikan. Semantok yang ada di Nganjuk sangat banyak fungsi dari hadirnya bendungan. Kalau sudah diresmikan, maka peta irigasi secara detail menjadi tugas bupati setempat. Karena ini akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para petani. Sektor pertanian akan bergerak, sektor perkebunan juga akan terfasilitasi, begitu juga sektor perikanan. Begitu banyak manfaat dari hadirnya sebuah bendungan. Mudah-mudahan semuanya akan memberikan manfaat yang besar dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga di daerah-daerah yang memiliki bendungan ini.